mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa, salam jumpa kembali di channel Aliansi Dimatikan. Indonesia pada hari ini, Ahad 20 Agustus 2023 bersama saya, Imam Ghazali. Sekitar 1,5 jam ke depan, kami akan menemani Anda mengulas topik Jokowi, curhat, buruh, malah mengeluh kesiapan, bersama narasumber yang berkompeten, dan tentu saja dari sudut pandang perburuhan. Inilah Mimbar Aspirasi Buruh. Pemirsa, Presiden mengungkapkan bahwa ada yang menyebut dirinya bodoh dan tolol, bahkan memberi label Fir'aun. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya, tidak apa-apa. Sebagai pribadi, saya menerima saja. Begitu kata Jokowi di dalam pidato kenegaraan yang dibacakannya di sidang tahunan DPR MPR DPD Rabu 16 Agustus 2023 yang lalu. Namun, di sisi lain, Jokowi merasa sedih budaya saling menghormati mulai pudar. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang, begitu ujarnya. Nah, apakah curhat Jokowi ini sesuai dengan fakta? Dan apakah hingga kini memang betul masih banyak kritik masyarakat yang dibungkam? Dan apakah benar bahwa sebagian mereka yang menyampaikan kritik justru masih mengalami kriminalisasi dan tidak sedikit dari mereka yang akhirnya dijebloskan ke penjara? Nah, untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan narasumber yang berkompeten. Yang pertama, kita nanti berdiskusi dengan Ibu Endah Sulistyowati selaku pengamat kebijakan publik. Dan tidak ketinggalan pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi juga dengan Bung Nanang Setiawan, Ketua Aliansi Buruh Indonesia. Pemirsa, kita segera saja mulai acara diskusi kita pada kesempatan kali ini. Kita segera bergerak ke Ibu Endah Sulistyowati. Assalamualaikum, Bu Endah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat, Bu ya? Alhamdulillah sehat. Bu, langsung saja kita diskusi. Bu, ini kan di momentum sidang tahunan DPR MPR beberapa waktu yang lalu itu dijadikan momentum oleh Presiden Joko Widodo untuk menyinggung dinamika politik menjelang pemilihan Presiden 2024. Nah, di dalam pidato kenegaraannya, Jokowi menyinggung sejumlah hal mengenai dinamika pencalonan dari istilah sebutan Pak Lurah ya bagi dirinya hingga harapannya akan presiden di masa depan. Nah, bicara tentang pidato kenegaraan presiden demikian, apakah isinya yang cuma curhat dan sebagainya itu memang layak dalam tanda petik untuk dikasihani begitu, Bu Endah? Iya, terima kasih Pak Imam. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim ya. Eh, saya sapa dulu seluruh pemirsa di STBRS dan juga kepada pemateri selanjutnya yang saya hormati. Jadi kalau kita menyikapi atau melihat eh, seluruhnya gitu ya, seluruhnya apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di pidato kenegaraannya ya, itu memang di awal itu kan memang ada sebuah curhatan gitu ya, curhatan atau ungkapan isi hati beliau tentang bagaimana masyarakat melihat beliau atau kepemimpinan beliau selama ini, termasuk dari sisi kepribadian beliau yang dinilai oleh masyarakat seperti yang disebutkan oleh Pak Imam tadi. Jadi
memang kalau kita lihat ketika itu adalah acara resmi gitu ya, apalagi ini adalah pidato kenegaraan yang untuk menyambut kemerdekaan RI atau ulang tahun ya haulnya Republik Indonesia, ini memang kurang pantas gitu ya kalau curhatan mengenai pribadi itu disampaikan di sebuah apa namanya pidato kenegaraan yang di situ ada banyak yang menyaksikan bahkan seluruh rakyat Indonesia karena eh, yang namanya apa pidato kenegaraan itu biasanya disiarkan secara live gitu ya, secara live di seluruh stasiun TV ataupun kita bisa melihatnya secara streaming ya di media sosial. Nah, ini kalau saya melihat memang kurang begitu pas ya kalau itu disampaikan di sebuah forum yang itu memang forumnya adalah forum resmi, forum tahunan yang memang sudah saatnya ya, sudah saat apa memang waktunya di situ Presiden menyampaikan ya pidato kenegaraan berkaitan dengan bagaimana perjalanan ya kepemimpinan beliau selama 1 tahun sebelumnya. Nah, ini yang harusnya disampaikan, bukan malah memberikan curhatan-curhatan yang seperti itu, apalagi menyangkut ini adalah curhatan mengenai individu beliau. Harusnya begitu. Nah, Bu Enda, kalau kemudian kita bisa lanjutkan, ya, eh, Iya. istilahnya adalah apakah sebenarnya pengakuan Presiden Jokowi pada pidatonya tadi yang mengaku merasa sedih karena budaya santun dan budaya budi pekerti luhur itu seperti hilang di Indonesia, ini bisa ditangkap sebenarnya eh, Jokowi sedang mengkritik dirinya sendiri dan kebijakannya begitu, Bu Enda. Iya, kalau terlepas dari apa yang beliau sampaikan ya curhatannya dalam pidato kenegaraan itu, di sini kita melihat ya, melihatnya begini. Ketika apa namanya masyarakat ataupun rakyat itu menyampaikan keluh kesahnya, oke di awal kepemimpinan beliau sejak awal beliau menyatakan beliau terbuka ya dengan segala kritik, dengan segala saran ataupun apapun itu berkaitan dengan kepemimpinan beliau ya, beliau welcome sekali. Namun pada faktanya kita bisa melihat ya yang terakhir itu ya ketika ada yang menyambangi beliau gitu ya di istana negaranya, beliau ada di mana gitu kan. Beliau ada di mana ketika apa rakyatnya itu ingin menyampaikan aspirasi ya, katanya oke welcome kita itu di demo silahkan gitu kan, mempersilahkan. Tapi kita lagi lihat bagaimana faktanya, apalagi yang ketika apa masyarakat itu menolak undang-undang Cilaka gitu kan. Itu beliau ada di mana dengan berbagai macam hal yang sudah dilakukan masyarakat sampai ada korban jiwa dan sebagainya. Nah, ini akhirnya kan masyarakat sudah ini ya, eh, ini presiden gimana gitu ya. Ini presiden harusnya ketika disambangi oleh rakyatnya, ketika rakyatnya menyampaikan aspirasi, ya setidaknya bahasa Jawanya itu ngetok gitu ya, ngetok lah ya, temuilah ini tamu-tamu ini ya yang sebagai rakyat ini kan tamu agung ya, ibaratnya tamu agung rakyat itu ketika mereka mau menyambangi istana negara. Harusnya kan ini menjadi satu yang harus diperhatikan. Bukan malah beliau ibaratnya keluar ya dari pintu belakang, beliau mengambil apa namanya acara lain gitu ya, acara lain yang itu kalau dilihat urgen tidaknya itu kan sebaiknya atau lebih urgen ya menghadapi masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Nah ini akhirnya kan masyarakat menganggap ini apakah beliau ini benar-benar mampu ya ketika menghadapi menghadapi masyarakat secara secara langsung ataukah memang ini adalah taktik beliau untuk tidak mau menghadapi masyarakat dengan kritiknya dan sebagainya. Ini yang membuat masyarakat menjas beliau eh ini ya oh, orangnya begini, orangnya begitu gitu ya. Saya tidak menyebutkan apa yang beliau sebutkan di apa di dalam apa pidato beliau. Ini juga menyebabkan yang menyebabkan itu siapa ya sampai masyarakat ataupun rakyat mengatakan yang seperti itu. Ini harusnya menjadi introspeksi ya bagi beliau sebagai pemimpin negara. Gitu Pak Imam. Ya, eh, mungkin saya tertarik dan dengan pernyataan dari Bu Enda tadi yang jadi teringat ketika buruh berdemo beberapa waktu yang lalu dan Pak Jokowi tidak mau menemui buruh, bahkan lebih memilih untuk bersama dengan para artis apa namanya
menaiki mode transportasi. Nah, nah, Iya, kaitannya jalan-jalan sama beliau. buruh ini jadinya, saya jadi teringat dengan buruh. Nah, bagaimana seharusnya buruh bersikap terhadap pemimpin dan sistem yang saat ini, Bu Enda? Iya, jadi saya sebelum ke intinya ya, tadi itu kami sempat berdiskusi ya, ada yang menyatakan ya dari anggota diskusi kami itu bilang begini, eh pemimpin yang baik itu meskipun rakyatnya itu buruk, maka pemimpin ini yang akan mampu menggeret para rakyat itu menuju kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau pemimpinnya itu buruk gitu kan, kemudian rakyatnya itu baik, bisa jadi rakyat yang awalnya baik ini tergeret oleh seorang pemimpin yang buruk. Jadi kembali lagi kalau kita seperti yang tadi yang disampaikan oleh Pak Imam ya tentang bagaimana sopan santun dan sebagainya, kembali lagi kita itu kan memperlakukan itu kita itu ini ya secara umum memperlakukan orang itu kan bagaimana dia itu memperlakukan kita gitu kan. Biasanya kan begitu. Nah, termasuk dalam tanda kutip tadi ya kayak sopan santun dan sebagainya, budaya etika dan sebagainya. Kita balik lagi, apakah beliau sebagai seorang pemimpin itu sudah memberikan contoh gitu ya, bagaimana beretika kepada rakyatnya ketika dikunjungi gitu kan, ataukah sebaliknya. Termasuk ini tadi yang disampaikan oleh Pak Imam tadi ya tentang bagaimana sikap buruh gitu ya terhadap eh, hal-hal seperti ini terhadap pemimpin dan sebagainya. Maka kembali lagi, kalau memang harusnya pemimpin itu adalah sebagai khodimat atau sebagai pelayan rakyat, harusnya memang siapapun itu rakyatnya ya, entah dia itu seorang pengusaha, seorang buruh, seorang pekerja ataupun yang lainnya, maka perlakuannya kan harus sama. Entah itu artis gitu ya, maka perlakuannya harus sama, tidak dibeda-bedakan. Nah, kita eh, ketika kita diperlakukan beda ya, diperlakukan beda, maka memang biasanya apa yang kita rasakan ke orang itu ya seperti itu gitu kan. Nah, ini yang harusnya kita lakukan itu apa gitu ya. Ya memang kita tetap ya menyampaikan suatu kebenaran, entah itu kepada siapapun termasuk kepada presiden ya ibaratnya seperti itu. Dan juga ketika kita itu harusnya misalkan ya kebutuhan itu ya, kebutuhan pokok itu dipenuhi ya oleh negara ya, sandang, pangan dan papan termasuk kebutuhan eh, sekunder ya, pendidikan, kesehatan ini juga harus disokong ya secara penuh oleh negara. Kalau sekarang ini kan kita yang berusaha untuk memenuhi semuanya. Jadi kalau kita melihat memang ini harus diluruskan gitu lah. Memang di akhir-akhir pidato beliau ya, saya sempat mencatat itu beliau mengatakan bahwa Indonesia ini memiliki peluang besar gitu ya, memiliki peluang besar menjadi negara yang apa namanya ya, yang maju, yang kalau memang dia mau atau dia mampu untuk apa namanya mengelola SDM gitu ya, sebaik-baik mungkin itu bisa jadi ya tahun 2045 ketika usia Indonesia itu 100 tahun, Indonesia itu bisa meraih posisi 5 besar kekuatan ekonomi dunia gitu kan. Itu di akhir-akhir ini ya, akhir-akhir pidato beliau. Tapi kalau kita melihat sekarang ya, di mana beberapa sumber daya alam yang penting atau yang urgent yang harus diberikan oleh rakyat itu dikuasai asing gitu ya. Kemudian berbagai undang-undang yang dibuat itu justru uh, membela mereka daripada membela para pekerja. Nah ini uh, itu sesuatu hal yang naif gitu ya. Kalau memang terus begini, bagaimana Indonesia bisa melaju? Seperti yang menjadi ini ya, menjadi apa namanya tema besar 19 tema besar 17 Agustus gitu ya. Indonesia melaju ya, Indonesia melaju itu bagaimana bisa gitu kan. Kalau sekarang sekarang saja ya kondisinya ternyata yang dibela itu bukannya para pekerja ataupun para rakyatnya ya, yang dibela adalah mereka yang ada di posisi atas. Sehingga kita tetap harus memperjuangkan karena itu memang hak kita gitu kan, hak kita yang memang harus diperjuangkan. Itu seperti itu, Pak Imam. Ya, eh, tadi bicara masih di figur pemimpin. Kalau apakah ini ada kaitannya juga dengan sistem kita begitu, Bu Enda, dan bagaimana buruh menyikapi hal ini? Gimana gimana tadi sempat terpotong. Ya, eh, apakah juga ini sikap pemimpin yang seperti ini saat ini, seperti sikap Jokowi ini juga ada pengaruh dari sistem yang ada saat ini?
dan bagaimana buruh harus menyikapinya, Bu Enda? Iya, memang. Jadi apa yang terjadi atau sistem apa yang mengatur gitu ya, itu memang ini ya, memang sangat mempengaruhi sekali ya. Apalagi ketika beliau menyatakan saya ini bukan pemimpin partai, saya ini bukan apa gitu ya, apa-apa dan sebagainya. Dan itu akhirnya kan membuat beliau ini kalau kita lihat itu menjadi orang atau menjadi pemimpin yang di atas beliau itu ada pemimpin lagi yang ini mengarahkan apa yang harus beliau perbuat gitu kan. Nah ini yang akhirnya mempengaruhi kebijakan-kebijakan juga, termasuk bagaimana kebijakan yang harus diberikan ya. Kalau kita konteksnya adalah konteks buruh, termasuk kebijakan kepada buruh ini kayak gimana gitu kan. Bagaimana menggaji mereka, bagaimana menyejahteraan mereka, dan juga bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ini sangat mempengaruhi. Apalagi kalau kita melihat kita ini hidup atau tinggal di negara kapitalis gitu ya, yang semua dihitung dari materi, maka ketika memberikan kesejahteraan itu ya kepada rakyatnya, tidak hanya kepada buruh juga ya, kepada seluruh rakyatnya akan dihitung apa keuntungan bagi negara, apa keuntungan bagi pengusaha gitu kan, ketika mereka bekerja sama dengan negara untuk memberikan kesejahteraan misalkan kepada para buruh yang memang harusnya ya kalau di dalam sistem ekonomi Islam itu ketika kebutuhan dasar ya sandang pangan papan dan juga kebutuhan sekunder meliputi pendidikan dan kesehatan yang akhirnya terinclude gitu ya di dalam kebutuhan pokok itu adalah kewajiban negara. Sebenarnya kalau para pengusaha itu benar-benar memahami bagaimana diaturnya ya di dalam sistem ekonomi Islam itu tugasnya negara apa, tugasnya pengusaha apa, tugasnya rakyat apa, para pengusaha ini saya kira akan lebih memilih ya bagaimana sistem Islam itu, karena pengusaha nanti di dalam sistem Islam tidak akan ya dimintai bagaimana apa menjamin kesehatannya dan kesejahteraannya para pekerja. Justru ini adalah tanggung jawab negara. Maka negara yang harus memenuhinya. Jadi kemarin tuh sempat ya kami tuh membahas ini ya. Beberapa para pengusaha itu bilang begini, Masya Allah gitu ya, Masya Allah ini adalah ini ya apa ternyata ini bukan tugas kami ya sebagai seorang pengusaha, bukan, tapi ini adalah tugas negara. Tapi karena kita tinggal di kapitalis gitu ya, yang semua apa sumber daya alam itu dikapitalisasi, bahkan sampai yang sekecil-kecilnya gitu kan semua dikuasai mafia, termasuk beras dan sebagainya yang itu ada produksinya pertanian ya, maka di situ akhirnya semua hal itu akan dihitung ya, dihitung dengan keuntungan, dengan materi, dengan manfaat yang diperoleh pengusaha dan juga negara itu apa. Harusnya kan tidak seperti itu. Sehingga ini yang sangat menyulitkan ya para pekerja. Para pekerja juga sulit gitu ya. Bahkan seluruh seluruh rakyat gitu ya. Apalagi kalau di mana di pedesaan itu kan kebanyakan mereka adalah petani, mereka juga kesulitan gitu ya bagaimana mengatur komoditas mereka agar agar itu murah dan juga berkualitas. Karena kalau memberikan produk-produk yang bagus itu memang effort untuk menuju ke sana juga harus full gitu ya. Jadi kita harus tetap berjuang ini, Pak Imam. Iya, baik. Terima kasih Bu Enda atas diskusinya pada hari ini. Tapi ditahan dulu Bu, nanti akan ada session berikutnya. Ya Bu ya. Saya geser dulu ke Bung Nanang Setia. Sekali lagi terima kasih Bu Enda. Assalamualaikum Bung Nanang. Bung Nanang. Ya, halo Bung Nanang, monitor. Ya, Bung Imam, monggo. Ya. Ya. Eh, Bung Nanang mungkin kita langsung saja ya. Ini bicara tentang eh, apa namanya pemimpin yang sedang mengeluh. Oke. Ya, Bung, apakah memang pidato Presiden Jokowi yang mengklaim dirinya tidak masalah disebut Fir'aun? Ya, kadang ada beliau nyampaikan juga ada yang menyebut beliau adalah orang yang tolol dan nah, kalau Bung Nanang melihat ya ini sebenarnya pernyataan itu hanyalah sebuah keluhan ya atau klaim saja atau sebenarnya memang bagaimana fakta di lapangannya Bung Nan? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mungkin pernyataan itu keluar tanpa sebab gitu ya.
Nah, kalau misalnya beliau menolak untuk disebut sebagai Fir'aun, ya faktanya nama beliau juga bukan Fir'aun, kan gitu ya. Beliau juga berhak untuk menolak dan apa namanya yang menuduh juga mungkin keterlaluan gitu ya. Kita juga nggak sepakat kalau namanya Pak Jokowi kok dipanggil Fir'aun gitu ya. Nah, tapi di sisi lain penguasa juga harus bisa memahami kenapa ada sebutan seperti itu ya. Semuanya pasti berakar dari kedoliman sehingga ada sinkronisasi, ada yang berusaha untuk mensinkronkan itu ya. Ada kedoliman yang luar biasa ya. Salah satunya yang bisa kita lihat itu adalah korupsi yang merajalela. Bagaimana mungkin dana untuk pandemi, untuk COVID-19, bansos itu dikorupsi dan pelakunya tidak dihukum sebagaimana mestinya. Yang semestinya kan itu hukuman mati itu. Nah, ternyata cuma di penjara. Bagaimana juga kita bisa melihat pejabat partai yang namanya Harun Masiku itu bisa berkeliaran bebas dan hanya diumbar keberadaannya ada di Indonesia tanpa bisa ditangkap. Ini kan menjadi pertanyaan bagi publik. Masa sih untuk menangkap baru terduga teroris itu 1 kali 24 jam bisa menangkap seorang Harun Masiku itu hingga sampai saat ini belum bisa. Jadi memang ucapan Fir'aun itu tidak tepat, cuma penguasa juga perlu mawas diri. Banyak sekali ketidakadilan yang terjadi. Ya, tenaga kerja asing dari Cina boleh masuk di masa pandemi, sedangkan tenaga kerja dari Indonesia tidak diberikan lapangan pekerjaan yang memadai. Bahkan kita dibebani dengan berbagai macam pajak. Ya, mungkin itu, Bung Imam. Ya, kaitannya dengan buruh, Bung Nanang. Ya, Ya. sebagai Ketua Aliansi Buruh Indonesia ini, ABI ini, Bung Nanang. Nah, apakah pidato kenegaraan Presiden Jokowi ini mampu memberi solusi bagi perburuhan begitu terkait dengan nasib buruh yang beberapa pihak menyatakan mereka itu ditelantarkan secara sistemik begitu, Bung Nanang? Iya, memang secara bukan buruh saja yang ditelantarkan gitu ya. Sepertinya seluruh rakyat Indonesia sedang ditelantarkan. Bagaimana tidak, mumpung ini di momen kemerdekaan gitu ya. Tujuan mendirikan negeri ini kan untuk mensejahterakan kehidupan bangsa. Cuma faktanya kita melihat yang sejahtera itu para oligarki. Rakyat diperas dengan berbagai macam pajak tanpa melihat apakah mereka ini ada beban hidup yang ditanggung ya. Anak pendaftaran baru, tahun ajaran baru barengan dengan bayar pajak kendaraan bermotor. Belum lepas dari ingatan kita Perpu Cipta Kerja yang saat ini sangat mulai dirasakan dampaknya oleh para buruh. Adanya status P3K, kemudian adanya status karyawan yang semakin tidak menentu, bahkan ASN dan pegawai BUMN pun ini ya merasa terancam. Ya, mereka mulai melakukan koordinasi untuk mempertahankan apa yang menjadi hak mereka. Nah, ya jelaslah nasib buruh saat ini tidak sejahtera. Tapi jangan cuma di mulut saja, harus ada tindakan nyata begitu ya. Kalau cuma di mulut saja ya itu akan hanya sekedar menjadi wacana, akan menjadi sebuah jejak digital gitu saja ya. Tindakannya mana? Apalagi ini kan di momen 17 Agustus. Ayo buruh ini sudah siap berjuang ini. Mana oligarki yang mau kita lawan? Kita lawan dengan pemikiran. Ya, mana sistem yang mau kita lawan? Sistem kapitalisme. Ayo kita tumbangkan bareng-bareng. Kita ganti dengan sistem yang terbukti 13,5 abad mensejahterakan dunia, yaitu sistem Islam. Begitu Bung Imam. Ya, kemudian apa sikap
buruh yang harus dilakukan, Bung Nanang? Artinya, apakah buruh harus mendukung peraturan, sistem, dan kebijakan pemerintah terkait dengan perburuan saat ini, atau sebaliknya, atau bagaimana, Bung Nanang? Nah, yang jelas buruh sudah memahami bahwa sistem sekarang ini bukan sistem yang baik, bukan sistem yang ideal buat para buruh. Lawang mereka demo sampai jam 10 malam, ya, dengan alasan kita sedang rekreasi, piknik, biar nggak dibubarkan, gitu aja nggak ditemui kok, ya. Sekedar nemui saja, apa salahnya sih? Buruh itu kan agen atau garda terdepan pembangunan. Coba kalau nggak ada buruh, yang bangun tol itu siapa? Yang bangun LRT, kereta cepat Jakarta-Bandung itu siapa? Kan buruh. Masa minta ditemui saja kok susah banget gitu ya. Nah, yang harus buruh lakukan saat ini adalah memahami bahwa problem saat itu sangat pelik, sangat fundamental. Tidak bisa diselesaikan secara parsial, tetapi harus diselesaikan secara sistemik. Kalau kita mengacu sistem apa yang pas, Indonesia sudah pernah mengalami dua sistem sekaligus, yaitu komunisme dan kapitalisme. Dan dua-duanya terbukti gagal dan meributkan dan menimbulkan kericuhan. Maka satu-satunya sistem yang layak diterapkan adalah sistem Islam yang dulu di masa Kesultanan Islam sudah terbukti mensejahterakan rakyat negeri ini. Hukum ditegakkan dengan adil, ya, ditegakkan dengan adil. Apakah itu anaknya pejabat tetap dihukum. Apakah itu aparat, kalau dia nembak anak buahnya ya tetap dihukum mati, bukan di penjara seumur hidup. Ya, tidak ada tebang pilih. Mungkin itu, Bung Imam. Iya, baik. Terima kasih, Bung Nanang Setiawan, ya, atas diskusinya. Baik para pemirsa sekalian, demikian diskusi kita dengan eh, Bung Nanang Setiawan. Selanjutnya kita sampai di penghujung acara. Kita mungkin minta para narasumber untuk memberikan closing statement, baik itu ringkasan ataupun penekanan. Ya, kita mulai dari Bu Endah mungkin ya. Silakan Bu Endah. Ya, jadi untuk saat ini ya, apapun kondisinya ya, para buruh dan juga para masyarakat ya semuanya tetap harus bertindak, tetap harus berjuang ya. Termasuk tadi ya, bagaimana kita melihat sistem saat ini. Jadi kalau hanya diganti presiden ya nanti pemilu ke depan ataupun hanya diganti pemimpin saja, maka yang namanya sistem itu akan tetap melingkupi tadi itu ya. Jadi kalau kita ingin suatu perubahan yang totalitas, maka sistemnya juga harus diganti. Sebagaimana disampaikan oleh Bung Nanang tadi, kalau kita mau ganti semuanya, ya memang harus ganti sistem dan juga harus ganti pemimpin, bukan hanya pemimpin saja. Ibarat sebuah kendaraan ya, kalau memang kendaraannya itu sudah bau, kalaupun yang penyupirnya, sopirnya itu ganti, maka tetap ya itu akan sama-sama bobroknya. Maka memang kita harus mengganti sistem ini menjadi sistem yang dirahmati oleh Allah ya, yaitu sistem Islam dalam bingkai khilafah. Insya Allah itu saja dari saya, Pak Imam. Baik, terima kasih Bu Indah Sulistiawati. Selanjutnya kepada Bung Nanang, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bagi para buruh sekalian yang dirahmati oleh Allah, kami dari Aliansi Buruh Indonesia sekali lagi dan tidak bosan-bosannya menyerukan lawan lawan sistem kapitalisme ini dengan perjuangan menegakkan kembali sistem Islam. Namun penegakan sistem Islam tidak mungkin akan terjadi tanpa adanya perubahan pemahaman. Dan setiap perubahan pemahaman harus dimulai dari diskusi, harus dimulai dari adu literasi. Dalam bahasa kami harus gabung, harus hadir dalam perhalakuan atau kajian-kajian yang di situ kita akan mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai kerusakan sistem sekarang ini dan pemahaman yang utuh bagaimana untuk merubahnya.
ya, yaitu dengan sistem Islam. Karena itu Aliansi Buruh Indonesia menyediakan waktu 24 jam non-stop untuk membina para buruh dan masyarakat Indonesia, memahami kembali apa yang menjadi misi besar para founding father negeri ini, yaitu negara yang berdasarkan syariat Islam. Itu yang diciptakan oleh Cut Nyak Pangeran Diponegoro, dan pahlawan-pahlawan kita. Demikian, Bung Imam. Ya, baik. Terima kasih Bung Nanang Setiawan, Ketua Aliansi Buruh Indonesia. Baik, pemirsa channel Aliansi Buruh Indonesia, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada para narasumber yang pada kesempatan kali ini bisa hadir dan memberikan banyak wawasan kepada kami. Mudah-mudahan dengan wawasan yang baik bisa memberikan pemahaman yang lebih baik kepada kita semua, dan dengan pemahaman yang baik kita bisa melakukan perubahan yang lebih baik bagi di masa yang akan datang. Sampai bertemu lagi di channel yang sama di program berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and klik tombol lonceng di bawah ini. Akhirnya, saya Imam Ghazali bersama kru yang bertugas undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.